Ahibati fillah, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia pernah datang kepada Nabi SAW minta solusi. Di masa terjadi fitnah ya, kita butuh solusi. Maka Uqbah mengatakan, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apa tips-tips keselamatan kita? Supaya selamat kita. Nabi SAW menyebutkan 3 perkara. Yang pertama kata Nabi SAW, amsik alaika lisanak. Engkau tahan lisan. Jangan ngomong sembarangan. Nabi SAW menyebutkan di hadis lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menjaga lisannya atau diam. Hendaklah dia mengatakan yang baik atau diam. Kita berada di fase semua orang bisa ngomong. Ada lisan, ada tulisan. Jadi tulisan yang kedua itu ya tulisannya. Atau lisan yang kedua itu ya tulisan. Orang memang nggak ngomong. Di masa Nabi SAW, nggak semua orang bisa membaca dan menulis. Tapi di masa kita sekarang semua orang, Masya Allah. Buta huruf itu benar-benar diperangi sehingga orang semua bisa membaca dan menulis. Sebagian orang, dia berbicara seenaknya. Di podcastnya, mungkin di komentarnya, untuk nggak lihat komentar-komentar. Sampai anak punya adik ngomong, jangan lihat komentarnya di ini, kata adik anak. Kenapa ya Allah, jahat-jahat orang komentar itu. Iya, memaki, menuduh, menvonis. Dan dia menulis itu biasa aja. Biasa aja, nggak ada beban ya. Yang aku tulis ini kira-kira dosa apa? Tidak, nggak ada. Inna rajula la yatakallam bi kalimah min sakhatillah. Ada orang, kata Nabi SAW, yang dia mengungkapkan sebuah kalimat. Kalimat aja. Tapi kalimat itu dimurkai Allah Azza wa Jalla. Lalu dia akan terjun, a'udzubillah, bebaskan neraka selama 70 tahun. Satu kali. Ada orang kadangkala melihat sebuah video atau apa, lalu komentarnya lonte, pelacur gitu ya, pezina. Loh, antum butuh 4 saksi mengatakan itu. Menuduh seorang berzina itu butuh 4 saksi. Atau mengatakan, oh dasar anak haram. Bila antum menuduh ibunya berzina. Tapi dia ketika mengatakan itu biasa aja. Butuh 4 saksi. Nggak ada 4 saksi, antum akan dipecut 80 kali di depan orang, dan kesaksian antum nggak akan lagi diterima. Dianggap pendusta orang. Pokoknya kadangkala kebun binatang keluar di komen itu ya. Kadangkala orang sudah ngaji juga karena dia, oh saya ingin membela kebenaran, itu tidak sudah. Falyaqul khairan aw liyasmut. Di masa fitnah itu hendaklah engkau berkata yang baik atau diam. Ada omongan yang, jadi kalau bicara pembicaraan manusia itu, ada yang baik murni tanpa ada keburukan. Ada yang campur, ada baiknya, ada buruknya, Ustaz. Ada yang buruk semuanya. Ada yang keempat nggak jelas. Ini baik apa buruk? Ini manfaat apa nggak manfaat? Yang mana yang harus dia pilih? Yang pertama. Yang 3 ini ditinggalkan. Makanya ketika Mu'ad bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan yang memasukkan ke surga, yang menyelamatkan dari api neraka, beliau ceritakan tentang rukun Islam, ya, kemudian amalan-amalan kebajikan.
Lalu terakhir Nabi SAW mengatakan, Mu'ad, engkau mau nggak aku kasih tahu sebuah amalan yang menghimpunkan buat engkau semua tadi yang udah jelasin? Iya, kata. Amsik alaika, dikeluarkan lisan, pisangmu jaga. Kata Mu'ad, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi ya Rasulullah. Apakah kita akan dihukum gara-gara omongan kita? Dan Nabi SAW, thaqilat ka ummuka ya Mu'ad. Ibumu kehilangan engkau ya Mu'ad. Itu orang-orang yang nyemplung ke neraka, yang tersungkur wajahnya ke neraka, tidak lain hanya karena hasil omongan mereka. Maka jemaah, jagalah lisan kita. Wis, mau nulis, mikir dulu. Ini manfaat apa nggak manfaat? Manfaat, tapi perlu apa nggak perlu? Nggak perlu kayaknya. Wis, bikin status-status ya. Emak-emak sekarang sampai suaminya yang mau makan jadi nggak makan. Sisi centang mon. Oh, sisi centang. Kalau nggak bisa. Foto sampai ngelundung. Ini terjadi sama orang. Maka tadi jaga lisanmu. Kemudian yang kedua, ini yang berkaitan dengan kajian kita ya. Jadi tadi itu masih muqaddimah loh jemaah. Wal yasa'ka baituka. Maka semoga rumahmu cukup buat engkau. Artinya, tidak usah kemana-mana gitu. Tinggallah di rumah. Jangan ngurusi rumahnya orang. Kadangkala yang menyebabkan rumah tangga itu berantakan karena kita sibuk membanding-bandingkan rumah tangga kita sama rumah tangga orang. Datang tetangganya bawa motor baru. Istri di rumah ngomong, Mas, delok Mas, apa sih? Sepeda motor di tonggo api mas. Jadi bojone, iki kayak bayar kontrakan ndak ero ya sepeda motor. Kadang-kadang seperti itu. Sudah cukuplah engkau dengan rumahmu. Dan khususnya buat para wanita. Ya ini cuma subhanallah. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada mereka, waqarna fi buyutikum. Kalian tinggallah di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalian jangan bersolek seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Yang kalau keluar rumah ya, mereka berusaha untuk menggoda orang-orang yang di luar sana, memamerkan kecantikannya. Enggak. Kalau ingin rumah kita itu indah dan kita betah di rumah, ya kita harus membuat bagaimana rumah kita jadi tempat yang betah buat kita. Kalau istri aja nggak betah, apalagi ya apa jemaah? Kalau istri nggak betah di rumah, apalagi suami. Datang bojone, Mas, aku pengen metu, Mas. Ya Allah, cik tas tuh oma. Iki wis kesel kerja jemaah. Sampai rumah istri enggak, Mas. Enak engkau di luar sana. Ketemu sama sohib-sohib. Aku di rumah. Ketika orang tidak bisa menciptakan suasana yang menyenangkan di rumah, dia akan nggak betah. Oh, boleh jadi masalahnya di suami, Ustaz. Ketika lingkungan itu tidak mendukung, kita yang harus menciptakan lingkungan yang mendukung. Bagaimana orang itu senang di rumahnya? Ini bapak-bapak lebih senang di luar apa di rumah? Oh, saya di luar apa di rumah? Le iso mulai ngenteni turu kabeh, ndak usah. Iya, dia pulang kerja, ketemu sama istrinya macam-macam, maghrib, tak pamit ya, ono pengajian. Pengajian ndak ono pengajian. Ndak ono. Karena sumpek di omahe pengen metu. Maka hendaklah kita agar solusi ini benar-benar jadi solusi buat kita. Di masa yang penuh dengan fitnah, kita perlu menciptakan suasana yang benar-benar menyenangkan di rumah. Wis tidak usah mikirin orang lain.
Tapi dengan adanya handphone gimana? Tadi kan Nabi alaihissalam menyebutkan akan ada fitnah yang masuk setiap rumah. Ada perempuan di dalam rumah pun, atau kita dalam rumah pun fitnah itu datang. Iya. Jangan menyibukkan diri dengan yang di luar rumah sana. Rumah tanggamu engkau urusi. Sekarang ini standar suami soleh itu apa? Mana yang mau jawab? Mana kasih hadiah? Apa standar suami soleh? Nggak tahuan. Nah, saya sudah soleh. Orang ngaku nih soleh. Ada standar. Sebagian orang menjadikan TikTok, Instagram itu sebagai standar. Makanya kalau dia dapat kiriman potongan video, potongan kata-kata, di-share kemana? Ke suaminya. Mas, delok nih mas. Ada dapat jemaah. Beberapa tulisan mengatakan suami yang soleh itu ya, kalau sampai tempat kerjanya, WA istrinya, ya. Kemudian apa lagi? Waktu makan WA istrinya, pokoknya ini standar TikTok. Betul, sahih. Dulu suami keluar rumah, kapan dihubungin sama istrinya? Nggak ada. Kecuali sore pulang. Sampai ada kejadiannya. Suami istri mau cerai. Kayaknya udah cerai. Semoga enggak sih sebenarnya. Itu suaminya capek menghadapi istrinya. Ana di tempat kerja Ustaz. Kok enggak WA? Lu aku kerja. Menulu. Yang di rumah enggak kerja. Enggak kerja yang di rumah. Padahal banyak kerjaan yang bisa dikerjakan. Kadang-kala ada yang mengatakan, cobalah WA. Istrimu itu menunggu jawaban dari WA-mu. Loh iya, kalau kita lagi kosong nggak apa-apa. Iki di dalam pos atasan WA, ayo mas, kok nggak WA kamu mas? Ana lihat masih online itu. Lo online kerja. Ini kadang-kala yang merusak rumah tangga. Jangan pernah membandingkan, tadi Anda sampaikan. Jangan pernah membandingkan kita sama orang lain. Orang kalau membandingkan itu akan melakukan kezaliman. Umpamanya, suami membandingkan istrinya dengan istri orang lain. Dia akan melihat sisi terjelek di istrinya yang dia bandingkan dengan sisi terburuk di perempuan itu. Sisi terburuk di istrinya dia akan bandingkan dengan sisi terbaik di perempuan itu. Ya tidak imbang lah. Anak kita juga kadang-kadang kita bandingkan dengan anaknya fulan. Kita melihat ada satu hal negatif di anak kita. Dan kita melihat ada satu hal yang paling positif di anaknya fulan. Lalu kita kau lihat nak anaknya fulan itu. Nggak bisa sama. Akan melakukan kezaliman kita. Makanya wal yasa'ka baituka. Wes, sibukkan dirimu dengan rumahmu. Ini rumahmu. Di situ engkau membina, membangun, menumbuhkan cinta dan kasih sayang di tempat itu. Orang lain, urusan orang lain. Jangan sibuk menanyakan tentang orang lain. Suamimu seperti apa? Loh, kepingin deh suamiku. Suamiku seperti apa? Jadi kalau orang seperti itu cuma, maka tolong, ya, rumah kita menjadi tempat yang paling indah di muka bumi ini buat kita. Ya tentunya buat laki-laki ada rumah Allah Azza wa Jalla. Tapi buat perempuan, tempat yang paling indah adalah rumahnya dia. Kemudian solusi yang terakhir, wabki ala khati'atika. Tangisi dosa-dosamu. Subhanallah ya. Disuruh di rumah, suruh nangis. Kita ini banyak dosanya. Setelah sholat aja kita astagfirullah, astagfirullah. Dan Nabi SAW ketika menyampaikan hal ini kepada generasi terbaik umat ini, kepada para sahabat-sahabatnya, apalagi buat kita, sudah tangisi dosa-dosamu. Jangan nambah dosa. Cari waktulah di malam hari untuk bermuhasabah. Ketika kita bermuhasabah, di antara yang perlu kita hisab, kita evaluasi itu, engkau lihat nikmat Allah.
dibandingkan nikmat Allah yang Allah berikan dengan musibah yang menimpamu. Karena kita ini kadangkala sering nelongso, apa ya? Sering ngersulo. Apa ngersulo itu? Ngersulo itu mengeluh, iya, mengeluh, ngersulo. Seakan-akan nikmat yang Allah berikan itu sedikit. Sampai ada cerita seorang perempuan. Dia banyak hafalan Qur'annya. Tapi rumah tangganya kata dia, ya suaminya pernah KDRT sama dia. Adalah keributan di rumah tangga. Akhirnya perempuan ini satu titik, enggaklah, aku sudah mau ngelepas jilbabnya. Di titik dia ingin melepas jilbabnya. Ingin meninggalkan ya hal-hal yang diperintah. Paling besar, paling dahsyat balanya itu para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang mirip ke sana ya, yang mendekati kepada derajat para nabi, artinya orang-orang soleh, semakin dikasih bala. Cuma tatkala seorang ini mulai dia berharap pahala itu di dunia, dia akan kecewa. Di dunia ini, ya Allah, sedikit nilainya gitu. Tapi orang berharap banyak dunia, berharaplah akhirat. Maka Anda sampaikan kepada perempuan itu, enggak. Nikmat Allah itu banyak sama Anda. Banyak sekali. Kita itu tidak pernah merasa dua mata ini nikmat. Antum bisa duduk di bawah. Kita lihat nih, ada bapak-bapak yang duduk di atas. Mereka sudah kekurangan salah satu nikmat. Tapi antum yang duduk di bawah merasa nggak nikmat gitu loh, biasa aja. Enak sih lu ngudek dulu jemaah. Orang itu ketika melihat orang lain, ya Allah katanya, anak insya Allah pekan depan mau bawa kursi juga. Ini mereka sudah kekurangan nikmat. Cuma orang itu lupa kalau dia dapat nikmat dari Allah saja. Anda sampaikan, nanti dikasih tangan. Ya. Sebagian orang nggak punya tangan loh. Punya tangan. Sebagian orang itu kaki juga nggak punya. Bisu, tuli dia, buta. Maka tolong lihat nikmat Allah itu banyak. Nanti antum akan bisa menangisi dosa-dosa antum. Tapi antum bandingin nikmat yang Allah berikan dengan output yang antum berikan, dengan nikmat yang Allah berikan. Bagaimana dengan sholat kita, ibadah kita ya. Kemudian ternyata dosa-dosa kita juga banyak. Di situ kita akan, ya Allah, iya ya Allah, aku banyak dosanya. Sebagian orang baru haji sekali, insya Allah, alhamdulillah, anak kalau dicabut nyawanya kayaknya sudah siap. Loh, siap sampai. Loh iya, wis mari haji. Orang yang pulang haji itu seperti bayi yang baru lahir. Wis ono tuh sokus. Ada orang merasa sudah baik. Maka Nabi SAW mengatakan, wabki ala khati'atika, tangisi dosa-dosamu. Jamaah rahimakumullah, doa yang sering kita panjatkan, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami kebahagiaan, kebaikan di dunia. Ibnu Katsir ketika menyebutkan kebaikan di dunia itu menukil beberapa pendapat para ulama, di antaranya pendapat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas ya. Mereka mengatakan, Ali mengatakan ar-rizq, dikasih rizq sama Allah. Ibnu Abbas mengatakan dikasih qana. Tadi cukup, merasa cukup, puas alhamdulillah ya, dengan apa yang Allah berikan. Maka ketika antum ingin memiliki rumah yang membuat antum betah di sana, ciptakan al-qanaah di rumah itu. Indah rumah itu, nerimo. Nabi SAW mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Beruntung kata Nabi SAW. Siapa? Orang yang berserah diri kepada Allah, menjadi muslim dia pokoknya pagi sore selalu mengatakan raditu billahi rabba
wabil islami dina, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dia benar-benar menyerahkan semua kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, waruziqa kafafan, dikasih rizki yang mencukupi. Antum lebih suka rizkinya cukup apa lebih? Wis cukup pancet golek meneng. Cukup apa lebih? Nah, kalau lebih itu bisa bantu orang lain. Insyaallah. Ya. Ya alhamdulillah. Dikasih kecukupan, rizkinya cukup. Ada orang yang dikasih rizki lebih jadi nggak benar. Ada. Ana ketemu sama satu orang kemarin, jazakallah khair. Dia cerita, ana dikasih sama Allah itu lebih-lebih. Sampai bingung, tapi alhamdulillah Ustaz, Allah pilihkan buat ana, kata dia, rumah di lingkungan yang baik-baik. Jadi lingkungan tadi membentuk ana akhirnya untuk bisa berbuat baik. Karena orangnya baik-baik semua di sini gitu. Sehingga rezeki lebihnya dia itu, dia ngomong, anak-anak cuma satu, Ustaz. Cuma satu anak kamu. Akhirnya anak bisa bantu ini, bantu ini, bantu ini. Tadi, dikasih rezeki yang cukup, boleh jadi cukup buat bantu orang lain juga gitu. Bukan hanya cukup buat kita. Tapi kalau sudah lebih, orang bingung mau dibuat apa. Yang ketiga, penutup dari orang-orang sukses ini adalah Allah bikin dia qanaah dengan apa yang Allah berikan. Maka Rabbana atina fid dunya, ya di antara yang diminta dikasih qanaah ya Allah. Qanaah dengan yang di rumah. Suami kalau qanaah sama istrinya dan tidak memandang yang tidak Allah perkenankan, dia akan nerima istrinya. Ketika dia, ya Allah, kok ayu bujuku ya Masya Allah. Tapi ketika antum sibuk dengan handphone antum, ketika di luar antum bekerja, matanya jelalatan, ketika antum pulang ke rumah gimana? Kok kayak gini bujuku? Jadi dia melihat istrinya nggak lagi cantik. Istri juga seperti itu. Ketika dia sibuk melihat nonton, makanya ketika perempuan-perempuan nonton kajian juga ya, ketika dia sudah mulai membandingkan yang dia tonton dengan suaminya, matikan layarnya, dengarkan suaranya, karena sudah ada masalah di hati. Delok pengajian Ustaz, terus bojone teko. Sopo ya? Sopo? Bojomu iki. Cuma karena dia memandang yang tidak benar ya. Artinya dia mungkin memandang yang benar, tapi dengan niat yang tidak benar. Maka dia, ini diantara nikmat agung yang perlu kita hadirkan di rumah kita, nikmat qanaah. Di antara tanda-tanda kiamat itu adalah mendekatnya pasar. Dulu pasar di masa Nabi SAW itu biasanya musiman. Di daerah tertentu ya, ada pasar. Sama di negeri kita, di tahun-tahun terdahulu itu, nggak tahu di Surabaya, di Jember itu ada Sabtuan, ada Rebuan, ada Jumatan. Nanti pasarnya pindah dia mau. Hari Sabtu di mana ya? Kalau di Surabaya ada. Di Jakarta masih ada sisa-sisanya. Senin, pasar Rebo, pasar Minggu. Itu memang seperti itu. Pasar itu ramenya hari. Jadi semuanya jualannya di sana. Nanti pindah ke sana. Tanda-tanda kiamat, pasar itu akan mendekat. Artinya orang kalau mau ke pasar, pikir pasar di sini. 24 jam. Kali 7 hari, kali setahun. Tapi kan atau kesel. Di sini ada pasar. Di sini ada pasar. Sampai di masjid pun iktikaf nak pasar. Tempat yang paling dibenci Allah itu apa? Pasar. Digawa nak masjid pasar itu. Enggak Ustaz, ini cuma lihat-lihat, enggak transaksi. Kan yang nggak boleh transaksi Ustaz. Oh, ini berilmu orang ini. Ketika mau transaksi keluar masjid, bismillah. Wallah jemaah itu fitnah. Kita lihat ya, apalagi muncul handphone terbaru.
Itu yang bikin orang nggak qanaah. Ketika matanya tidak ditundukkan, dia lihat, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Padahal sampai mati tidak tuku ya. Cuma ngempet. Jangan. Ada satu kawan di Jakarta, masya Allah ya. Ketika dia hijrah, dia ngomong, Ustaz, anak ini gila sama jam, orang kaya. Jadi tiap hari itu ngelihat jam. Masya Allah, bagus. Nggak butuh, orang butuh jam piro deh, Mak? Butuh berapa jam? Enggak loh, Ustaz. Ada jam makan. Jadi jamnya khusus, jam makan, jam istirahat. Cukup 1 jam. Tapi enggak, dia koleksi. Karena memang ketika dia pakai itu, antum lihat ada orang pakai jam itu sampai gelundung di sini ya. Sampai ngelewatin apa? Iya. Kenapa gelundung? Pamer suudzon lagi sama. Jangan suudzon. Jangan ngurusin orang, sudah dia mau pakai apa terserah sudah jamaah. Cuma ya itulah. Artinya ini orang gila jam. Dia ngatakan ketika anak hijrah, Ustaz, anak log out dari Instagram. Karena kalau enggak, anak akan lihat terus. Dan mereka itu pinter. Apa yang biasa antum lihat akan ditawarin itu. Antum bisa nonton sepeda, lihat tuh, sepeda meneng, sepeda meneng. Pokoknya sesuai dengan apa yang antum suka tonton. Dan itu yang menyebabkan orang nggak qanaah nantinya, Mas. Punya sepeda di rumah. Dia lihat sepeda. Baru 7. Suruh memang nih. Dua sepeda pitu sih. Dia lihat tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Dipakai enggak? Dipakai enggak? Boleh jadi itu berapa kali antum pakai? Ini Ustaz 3 tahun yang lalu anak pakai Ustaz. Sepeda motor itu dipakai, bukan untuk dilihat. Tapi tadi ada orang-orang yang memang akhirnya terfitnah dengan hal itu. Nggak qanaah, nggak nerima. Maka kita perlu menghadirkan qanaah. Di antara cara menghadirkan qanaah dalam rumah itu, boleh kita membandingkan. Karena orang itu punya keinginan membandingkan. Maka kata Nabi SAW, Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Wala tanduru ila man huwa faqum. Jangan, larangan dari Nabi SAW. Melihat kepada yang di atas kalian. Jangan. Antum parkir motor nanti. Ketika antum parkir, di kanan antum ada motor yang lebih jelek, di kiri antum ada yang lebih bagus. Antum ngelihat yang mana? Sing api, Allah. Sampai orangnya tidak ada, dilus-lus mantu. Ya Allah, api, kan? Seperti itu. Yang jelek antum lihat. Padahal perintah Nabi SAW melihatlah kepada yang di bawah kita. Gitu. Memang manusia menciptakan hal itu karena mereka berpikir mencari keuntungan sebesar-besarnya dari orang lain ya. Antum lihat perumahan-perumahan. Yang jelek itu di depan apa di belakang? Kalau perumahan paling duri. Jadi orang yang rumahnya paling belakang itu tiap hari, waduh, sampai oma paling elek. Iki omaku. Jadi dia nggak pernah melihat rumah yang lebih jelek dari rumah dia. Karena tiap hari lewatnya kayak gitu sama. Itu jadi fitnah lagi. Ya sudah, kita perlu menjaga hati kita. Ketika fitnah itu masuk ke rumah kita, kita tetap bisa mengontrol diri kita kalau kita bukalah handphone ini ketika ada perlunya. Jangan sibuk. Anda nggak tahu ya, bapak-bapak ini senang ngelihat statusnya orang apa enggak? Hah? Kadang-kala ada bapak-bapak yang suka. Kalau emak-emak, Masya Allah. Anda terus serang jemaah, Anda nggak pernah tahu status istri Anda. Nggak pernah tahu status ya orang-orang terdekat anak. Emangnya kita waktunya berlebih sehingga kita mau mengikuti kehidupan orang lain. Engkau fokus dengan hidupmu gitu. Kita ini nggak akan ditanya tentang rumah tangga fulan. Kita nggak akan ditanya tentang fulan. Kita akan ditanya, Anta umurmu dipakai buat apa? Nggak ditakoni umur tonggomu kayak apa? Apa urusanku ditakon umur tonggoku? Masa mudamu, bukan masa muda tetanggamu. Rizkimu
Dapat dari mana hartamu ya? Dapat dari mana, kemana kau infakkan? Nggak akan ditanya tetanggamu beli ini, punya ini. Nggak akan ditanya. Maka tadi fokus sama diri kita. Oh, kita diperintahkan amar ma'ruf nahi munkar, ya fadhol. Kita melihat kemungkaran tanpa mencari-cari, ingkari kemungkaran tersebut. Tapi nggak boleh kita mencari-cari kesalahan tetangga kita, kesalahan kawan kita. Kemudian yang keempat, kita akan ditanya tentang ilmunya dipakai buat apa. Tidak perlu ngomentarin orang, aduh fulan Ustaz, Masya Allah ilmu nih, cuma ada diamal. Emang kita sudah ngamalkan? Maka ahibatulillah itu hadirkan qanaah di dalam rumah tangga kita. Kemudian yang kedua, dijaga lisannya di dalam rumah. Karena suami kadangkala kalau marah sama istrinya, omongannya nggak enak, anak-anak mendengarkan bapaknya ini jahat sama ibunya. Sehingga anak itu benci sama bapak. Diilok-ilok noto ibu pusat. Ya. Ada sampai seorang anak yang mengatakan, "Ana Ustaz siap berantem sama bapak ana dan mau bunuh-bunuhan nggak apa-apa." Karena dia tahu ibunya ditolimin sama bapak. Dan lisan itu dapat menembus apa yang tidak ditembus sama pisau. Sakit di hati. Maka tolong bapak-bapak yang pernah ngomong nggak enak sama istri, minta maaf. Jangan sampai istrinya sekarang senyum-senyum melayani, tapi kelak pada hari kiamat nggak tak tuntut kok dia. Ada. Karena memang kita nggak pernah minta maaf sama dia. Kita cuma merasa, udahlah, insya Allah istriku memaafkan. Belum tentu. Boleh jadi ada yang di sini ditunggu matinya sama istrinya. Oh, tidak mati-mati. Karena ketika suami tidak baik diharapkan kematian. Anak-anak pun kadang-kadang mengharapkan, ya insya Allah bapak mati, tidak tambah dosa. Yang seperti itu. Baik, maka tadi ketika Allah menyebutkan penghuni surga itu, la tasma'u fiha laghiyah. Nggak ada omongan-omongan nggak berguna di rumah, itu nggak ada. Nanti di surga nggak ada. Yang ada omongan yang menyenangkan hati, panggilan kepada istrinya, panggilan kepada anaknya, anak manggil orang tuanya ya. Ketika mungkin disuguhkan makanan yang ya kurang menyenangkan dalam hati, ya sudah bismillah. Nabi SAW nggak pernah mencela makanan sedikit pun, nggak pernah. Inishtahahu akalahu wa illa taraka. Kalau beliau berhasrat yang memakannya, beliau makan. Kalau enggak, ditinggal sama Nabi SAW. Panganan opo iki? Panganan opo iki? Itu tidak menyakitkan hati. Tapi ketika seorang mengatakan, Masya Allah zaklah khair, cobaan bang. Wena, cuma aku suara. Itu kan sebagai alasan. Loh, ayolah bang, tak tulang ya. Masya Allah, ditulang. Enggak lah, tapi istri kita akan tahu ketika dia, enggak, aku kenyang. Tapi Masya Allah enak banget ini ya. Belajar di mana kau bikin ini, kata dia. Sudah, suruh dia cerita cara bikinnya. Atau nggak usah makan. Ini campur ini. Ya Masya Allah, zaklah. Cuma besar, ya bang, enggak boleh sarak bang. Masya Allah. Tapi ketika antum mencela makanan, akan murka sama kita. Jadi ucapkan ucapan yang baik, karena setan selalu berusaha untuk memisahkan dua orang yang saling mencintai. Selalu berusaha. Lewat mana? Lewat kata-kata. Dan buat emak-emak ya, banyak wanita di neraka, salah satunya apa? Karena lisannya. Kemudian karena nggak bersyukur, nggak qanaah sama suaminya, nggak disyukuri suaminya itu. Ibu-ibu ya, suami ibu yang kayak gitu tuh, yang mungkin ibu berharap, ya Allah, lek iso ganti bojo. Itu suami ibu kalau dibuang sama ibu, banyak yang nunggu suami kayak ibu itu. Iya, nggak apa-apa, yang penting duit bojo. Masih kok ingin. Artinya masih ada yang bisa diharapkan. Kenapa Nabi alaihissalam menyuruh kita melihat kepada kelebihannya, bukan kepada kekurangan? Juga antum. Jangan fokus melihat kepada kekurangan suami lu. Semua orang punya kekurangan. Sebagaimana antum nggak mau dilihat kekurangan antum, jangan ngelihat kekurangan, lihat kepada kelebihannya. Insya Allah dengan cara seperti itu, ya suami istri masuk surga bareng, insya Allah. Kemudian yang terakhir, saling mendoakan. Bagaimana kita menghadirkan cinta, kasih sayang di rumah kita, bagaimana kita betah di saat
banyaknya fitnah ya, di luar sana, maka banyak berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Carilah waktu-waktu yang mustajab. Nggak mustajab juga tetap berdoa, karena Allah janji akan mengabulkan doa itu. Aplikasi doa antum download. Ketika antum mau buka WA atau apa, doa dulu. Minta sama Allah. Ketika antum hendak menjalin hubungan dengan manusia, antum jalin hubungan dulu dengan pencipta. Kita perlu punya kebiasaan yang baik jemaah dengan handphone kita. Sehingga ketika kan aplikasi doa itu ada ratusan doa yang diajarkan Nabi SAW. Antum baca umpamanya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Tapi ingat doa itu kalau bisa ya ada pujian buat Allah ya. Kemudian ada salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus silakan antum berhubungan sama manusia. Kita itu WA kadang-kala sampai 20 menit, 30 menit, telepon sama orang, ngobrol sama orang. Antum pernah gak menikmatin ngobrol sama Allah Azza wa Jalla? Ya Allah, aku punya masalah ini ya Allah, aku punya anakku ini ya Allah. Ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa dan doakan pasangan kita, doakan anak-anak kita. Baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniai kami dari pasangan-pasangan kami, dari anak-anak keturunan kami qurrata a'yun, yang nyenengno moto aja, nyenengno hati. Jadi kita pulang lihat anak-anak seneng. Kadang-kala kita pulang ke rumah lihat anak-anak lepotan semua gitu ya. Loh, ibu ini main game ibunya. Nah, tidak diurusi main game. Yang suka main game tuh bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu tuh sama anak. Ibu-ibu tuh disalahkan. Tidak, kayaknya kalau game itu bapak-bapak. Iya. Ada bapak yang istimewa, Mbak Ustaz. Anak punya suami Ustaz. Kabel apa? Ces-cesannya Ustaz. Itu lewat bawah pintu kamar mandi Ustaz. Jadi main game di kamar mandi jemaah. Na'udzubillah. Kan ada orang yang rokokan di kamar mandi. Sekarang berubah. Main game di kamar mandi. Na'udzubillah. Nggak jadi qurrata a'yun. Sang suami melihat istrinya tidak menyedapkan mata, tidak nyenang hati. Sang istri juga melihat suaminya kayak gitu. Hadir di rumah tapi nggak ada di rumah. Dia ada di luar. Badannya aja yang ada di rumah. Maka minta sama Allah supaya dikasih qurrata a'yun, nyenang hati. Anak-anak menyenangkan hati orang tuanya. Tapi dengan cara tadi tidak membandingkan. Sekali lagi, sebenarnya Allah sudah menciptakan keluarga kita ini bisa menyenangkan hati. Kalau bicara cantik, cantik itu relatif. Ada yang cantik sekali, ada yang pernah cantik. Biyen ayu bojoku Ustaz, biyen. Ya enggak, karena dia sudah membandingkan sekali. Jadi sudah, semuanya yang dikasihkan kepada kita itu bisa menyenangkan hati kita. Tinggal bagaimana kita mengontrol hati kita, karena dunia ini bukan tempat untuk bersenang-senang, tapi tempat untuk berjuang. Waj'alna lil muttaqina imam. Dan jadikan kami pemimpin orang-orang bertakwa. Bukan orang bertakwa aja, man. Orang bertakwa ya kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi ketika berdoa minta yang paling maksimal. Ana mau jadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Kita tuh kalau dalam urusan dunia ana kepingin jadi orang paling kaya. Urusan akhirat, Ustaz, bismillah lah, yang penting ana sholat, yang penting. Jadi mau yang paling minimal. Tapi kalau urusan dunia kepingin yang paling maksimal. Subhanallah. Diajarkan doa sama Allah Azza wa Jalla. Waj'alna lil muttaqina imam. Nggak main-main doa itu jemaah. Itu yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.